Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'matillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasatadkuruna ma'akulu lakum wa ufawidu amri ilallahi innallaha basirun bil ibadah. Allahumma jalla wa jalla surah nazirin wa jalla sawti wa surah sami'in bijahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di siang ini dalam perkumpulan perkumpulan keluarga Haji Aswani Ibnu Demang Ibu Negara. Dan juga kita berdoa salam dan salam kita panjatkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk para istrinya, sahabatnya, zuriatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Para keluarga seberataan yang ulun cintai, yang ulun hormati, yang ulun sayangi, wabil khusus yang jauh-jauh yang sedikiranya datang ke sini, ayah Cilana dari Banjarmasin, Adnan dari Banjarmasin juga, cuman begena di Tanjung. Yang dari Belangan Arman nih belum datang nih. Yang itu datang ke Armannya. Nah, alhamdulillah masuk paman. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Nah, ini paman kita, paman Burhan. Sini Bang. Nah, ya alhamdulillah datang, alhamdulillah. Masuk aman. Nah, ini dari Belangan, dari Amuntai. Jadi kita ini terpancar-pancar. Ada di Kandangan, ada di Martapura, ada di Banjarmasin, ada di Amuntai, ada Belangan, Tanjung, Gerugut. Cuma sayangnya bukan perwakilan Katen gak didenah. Pada di Gerugut, Pentung, Bubulu, Samarinda, di gua masih Samarinda, anak kecil Hahai Samarinda tuh. Dan sampai di Jakarta itu bukan dang sanaknya Acil Hahai, itu di Jakarta. Ya kita menghormati ya, kalau satu banyak auran, dan kedua ekonomi kita juga kan ini masing-masing ada tanggungan. Para keluarga seberataan yang oleh cinta, yang oleh hormati, jadi sebelum kita menyampaikan kisah menakib datuk kita ini, ulun di sini menyampaikan dulu banyak-banyak terima kasih atas kehadiran pian seberataan, dan ulun banyak-banyak minta maaf kalau ada segi daripada pelayanan kami yang kurang memuaskan, tempat kami yang kurang layak dan lain-lain. Ulun banyak-banyak minta maaf, dan inilah nang sama Bu Ulun nang kawa ulun usahakan untuk pian seberataan. Ya mudah-mudahan kedepannya awal lagi yang lebih bagus lagi, amin ya Allah. Dan sebelum kita menyampaikan menakib datuk kita, jadi ulun memadahkan di sini dulu, ulun ini di sini bukannya menggurui lah, bukannya ulun jadi guru atau mengajari, kada. Ulun ini mengisahkan kisah datuk, yang mana ini kisahnya dikisahkan juga oleh Paman Burhan. Yang ulun dengar itu, dan juga kisahnya ini yang ada dikisahkan oleh Paman Ius, arwah Paman Ius di Kalteng, dan juga dikisahkan oleh Paman Isur. Nah, jadi kalau yang ada kena segi penyampaian ulun ini, mudah kayak ada ta'ifik biang kah, atau mudah kayak ada menyinggung biang kah, itu bukan niat ulun menyinggung, bukan niat ulun menyebut, itu dasar
apa yang bisa sampaikan itulah yang bisa sampaikan gitu. Jadi langsung aja menakib datu kita itu. Jadi ada perbedaan pulang menakib lawan kisah. Kalau yang menakib itu adalah kisah buat para wali Allah, kisah para orang salih, kisah para sahabat Rasulullah, yang mana dengan mendengar kisah menakib itu kita bisa mengambil iktibar, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil contoh untuk kita supaya kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, lain pula kisah kayak apa malam di pengantin, bertulisan berlumur darah di malam pengantin. Wah, itu lain. Langsung saja, jadi datuk kita itu Haji Asmoni bin Demang Yuda Denggara Sidin itu ketika merantau, Sidin itu bergana di Batu Licin daerah Sungai Durian Samulawai. Nah di situ Sidin apa bergana di kampung buan orang Dayak, dan buan orang Dayak itu di situ banyak kadeba agama Islam. Nah Sidin itu nang menyebarkan agama Islam di daerah Samulawai itu. Nah, jadi itu salah satu iktibar, salah satu pelajaran bagi kita. Adabnya kita itu menyangka Tuhan ya kayak Sidin juga lah, mengagungkan syiar Allah, menebarkan agama Islam, atau supaya Islam itu maju. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sa'irallaha fa innaha min taqwil qulub." Surah Al-Hajj ayat 32. Artinya orang yang menyebarkan syiar Allah, orang yang mengagungkan syiar Allah, maka itu orang yang paling takwa hatinya. Jadi bila kita kalau mengagungkan syiar Allah, kalau kita menyebarkan agama, kalau kita menyebarkan ilmu, itu paling takwa hatinya. Dan orang takwa itulah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kan dalam Al-Qur'an itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Orang yang menyebarkan agama Islam, orang yang mengajarkan agama Islam, itu adalah orang yang paling takwa. Jadi kita itu termasuk orang yang paling takwa, orang yang derajat di sisi Tuhan itu tinggi juga. Nah, jadi kita ini suatu iktibar, suatu pelajaran, mudah-mudahan kita awal juga mengagungkan syiar Allah, mengajari anak kita agama Islam juga. Ujar Romai Ramadan apa? Lagu Romai Rama, derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Anak penyanyi pala suara jadi. Jadi kita walaupun kita keturunan itu kita Haji Asmoni, kalau kita ada takwa di sisi Allah Taala ada tinggi derajatnya. Walaupun kita ini keturunan Buan Habib kah seandainya cuma kita ada takwa, ada tinggi juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang ada tinggi di sisi manusia harus banyak fulusnya. Ya. Bilangnya orang berduit sugih, pian bepandir aja, bepandir nang ada bujur itu banyak nang ketujuh. Iya, apalagi nang bujur orang itu berduit. Coba kan orang yang ada berduit, orang yang ada sugih, bepandir nang bagus lagi itu orang ada mendengar. Nah itu, datuk kita itu menyebarkan agama Islam di Samulawai, di Sungai Durian situ. Dan jadi buan para Dayak itu masuk agama Islam, cuman buan Dayak itu tetap masih makan daging babi. Jadi kita kada boleh makan daging babi karena hukumnya haram. Kan agama Islam itu kan dalam Al-Quran, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan bagi orang Islam makan bangkai, makan darah, dan makan daging babi. Cuman orang Dayak ini tetap makan babi. Jadi ketahuan Sidin, ujar Sidin, siapa yang makan babi macam diberi penyakit getal-getalan. Nah, soalnya apa? Dasar bujur, buat orang Dayak tadi itu getalan apa? Dia ada obatnya.
minum obat paracetamol ada mapan lain obatnya sangat 19 karena awal juga tetap belum ampih bepada elang datu wae datu aminin getaran awak kepa ujar datu pilih kamu hendak ampih daripada penyakit getaran jangan lagi makan babi dan ampih makan babi dan ampih pula getaran tadi karena ucapan itu aja itu dikemas aja makan babi macam getaran dan dasar getaran Tuhan para dayang tadi. Nah itu salah satu kelebihan daripada datu kita Haji Asmuni bin Demang Yuda Negara. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menambah kita cinta lawan datu kita, bisa menambah cinta kita kepada Rasulullah dan kepada Allah, bisa menambah takwa kita, amal kita, supaya kita itu lebih cinta lagi, lebih kuat lagi untuk beramaliyah supaya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja yang kita sampaikan untuk siang ini kisah datu kita. Mudah-mudahan tahun kayaknya kita akan sambung lagi kisahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Selanjutnya, jadi di sini kita ada silsilah keturunan. Nah, di sini kita memadahkan tentang Tuhan kita ya.